Hai Sobat PUPR, pertambahan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini seringkali bersinggungan dengan perubahan penggunaan lahan. Yang menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana perubahan penggunaan lahan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Di sini peranan tata ruang pada hakikatnya untuk mencapai pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya alam serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan. Dalam amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa tata ruang adalah wujud dari struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang terdiri dari yang pertama yaitu pusat-pusat kegiatan, seperti pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, dan pusat kegiatan lokal. Yang kedua yaitu sistem jaringan. Sistem jaringan terdiri dari yang pertama sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Yang berikutnya yaitu pola ruang. Pola ruang terdiri dari yang pertama kawasan lindung. Kawasan lindung berupa badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan pelindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan cagar budaya, dan kawasan ekosistem mangrove. Yang kedua yaitu kawasan budidaya. Kawasan budidaya terdiri dari yang pertama yaitu kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pergaraman, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan permukiman, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan. Kita perlu mengatur struktur ruang dan pola ruang untuk mewujudkan pembangunan yang terarah, efisien, dan berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan. Rencana tata ruang berperan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dengan mengatur pemanfaatan ruang agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten atau Kota berlaku selama 20 tahun dan dapat ditinjau setiap 5 tahun sekali untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi lapangan dan peraturan yang berlaku. Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 sampai dengan tahun 2043. Tujuan penataan ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah untuk mewujudkan ruang wilayah darat dan laut sebagai provinsi kepulauan dan maritim yang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya alam, budaya lokal yang terpadu dan berkelanjutan, bertumpu pada masyarakat berkualitas, adil dan sejahtera, dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana guna mendukung pengembangan kawasan pariwisata dan perekonomian yang berdaya saing nasional. Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terintegrasi dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga pengelolaan ruang darat dan laut dilakukan secara terkoordinasi untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan program pembangunan antar sektor darat dan laut. Adapun manfaat dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yaitu yang pertama, menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah, dan yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan mengatur distribusi fungsi ruang secara optimal untuk mencegah konflik penggunaan lahan dan mengendalikan dampak dari pembangunan. Berikutnya, ada muatan dalam RT/RW Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu yang pertama, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. Yang kedua, rencana struktur ruang wilayah provinsi. Yang ketiga, rencana pola ruang wilayah provinsi. Yang keempat, penetapan kawasan strategis provinsi. Yang kelima, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Dan yang keenam, arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Menurut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 13 Ayat 3 menyebutkan bahwa kewenangan daerah provinsi berada pada lintas kabupaten kota mencakup urusan lokasi, pengguna, atau dampak negatifnya melintasi batas daerah. Salah satu kewenangan pemerintah provinsi adalah mengatur kegiatan yang dilaksanakan pada kawasan strategis provinsi. Di dalam Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan beberapa kawasan strategis di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, daya dukung lingkungan hidup, dan
pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi. Sebelum melaksanakan pembangunan, sangat penting untuk memperhatikan arahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan di dalam rencana tata ruang wilayah demi terciptanya keseimbangan antara pembangunan, kebutuhan masyarakat, dan kelestarian lingkungan, serta memastikan pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi NTT meliputi ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau ketentuan KKPR yang terdiri dari KKPR darat dan KKPR laut. Yang kedua, indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang. Dan yang ketiga, pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang atau pelaksanaan SPPR. Sedangkan dalam pelaksanaan pembangunan, kita perlu memperhatikan arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan di dalam Perda RT/RW untuk mencegah konflik pemanfaatan lahan dan memastikan pembangunan sesuai dengan rencana agar kegiatan pembangunan tersebut tidak merusak tatanan ruang yang telah ditetapkan secara berkelanjutan, nyaman, dan aman. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi NTT meliputi indikasi arahan zonasi atau IAZ sistem provinsi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif, arahan sanksi. Jika Bapak, Mama, Saudara semua ingin mendapatkan informasi tentang arahan pemanfaatan ruang di Provinsi NTT, dapat mendatangi kami bidang penataan ruang di Dinas PUPR NTT atau mengunjungi website kami Citarum. Dan jika Bapak, Mama, Saudara semua menemukan adanya pelanggaran pemanfaatan ruang pada wilayah lintas kabupaten kota, dapat menghubungi kami melalui akun sosial media Instagram dan Facebook kami @tataruang_PUPR NTT. Mari kita menjaga tata ruang demi terciptanya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.